informasi dan inspirasi. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, senang sekali Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar Labuan Bajo, pagi ini ya sudah siapkan 4 topik wawancara ya. Kita mulai dari Pemkab Manggarai Barat perkuat nelayan lewat bantuan 40 kapal ketinting. Pendengar di mana saja berada, kabar baik ya datang untuk para nelayan di Manggarai Barat. Jadi pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui Dinas Pangan dan juga Perikanan kembali menyalurkan 40 unit kapal ketinting kepada 5 kelompok nelayan untuk memperkuat sarana dan juga tangkap ikan ya. Jadi bantuan ini bukan hanya sekedar kapal, tapi bagaimana bentuk nyata dukungan pemerintah agar para nelayan semakin mandiri begitu ya pendengar, dan juga semakin produktif dan tentu semakin sejahtera. Jadi pagi hari ini sudah bersama kita di Labuan Bajo pagi ini pendengar ada Pak Mengayun ya, Sekretaris DKPP Kabupaten Manggarai Barat yang akan memberikan penjelasan lebih jauh begitu berkaitan dengan hal ini. Selamat pagi Pak Mengayun. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabar pagi ini, sehat? Sehat ya. Iya, dari semangatnya sepertinya sangat sehat sekali. Luar biasa. Iya, Pak. Mungkin bisa diceritakan dulu gambaran umum tentang bagaimana bantuan 40 ketinting ini kemudian disalurkan begitu. Mengapa program ini penting untuk nelayan kita di Manggarai Barat, Pak? Baik, saya jelaskan lebih awal. Sebelumnya saya ralat dulu Bu. Sebenarnya Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat. Terus perlu kami sampaikan gambaran umum bahwa bantuan 40 kapal ketinting adalah bantuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan meningkatkan produksi perikanan di Kabupaten Manggarai Barat. Terus kapal ketinting ini adalah jenis kapal nelayan tradisional yang terbuat dari fiber yang untuk membantu menangkap ikan di laut. Program ini penting untuk nelayan karena beberapa alasan. Pertama, untuk meningkatkan produksi hasil tangkapan dan pendapatan keluarga sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kemudian meningkatkan pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan sehingga dapat menjaga keberlangsungan produksi perikanan dan lingkungan perairan laut. Kemudian meningkatkan kontribusi pada ekonomi daerah dan hasil tangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan. Seperti itu. Dari kelima kelompok penerima begitu, bagaimana proses penentuan kelompok sebelumnya Pak Mengayun yang berhak dan seperti apa kemudian pemerataan penerimaan bantuannya Pak? Proses penentuan kelompok berdasarkan hasil identifikasi dan verifikasi dari proposal kelompok yang masuk di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat. Yang berhak mendapatkan bantuan ini adalah nelayan yang memiliki alat tangkap dan belum memiliki perahu ketinting untuk melaut. Nah, pemerataannya ini pemerataan semua anggota kelompok, baik itu jenis, ukuran, jumlah, dan kualitas dari bantuan itu sama semuanya untuk setiap anggota kelompok. Iya. Kemudian
berikutnya mungkin kami lanjut aja dia Bu ya, boleh nggak? Boleh Pak. Nah, sedangkan pesan khusus dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat agar kapal bantuan ini tidak disalahgunakan. Pertama, jangan menggunakan kapal bantuan ini untuk menangkap ikan yang dilarang seperti bom, potasium, penggunaan kompresor atau penangkapan ikan yang destructive fishing. Kemudian yang berikutnya, penyalahgunaan bantuan kapal perikanan akan diberikan sanksi berupa pencabutan bantuan dan sanksi hukum kepada kelompok atau anggota kelompok. Oke. Kemudian yang berikut ada nggak pendampingan itu dilakukan sendiri oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan bersama penyuluh perikanan. Kemudian bantuan kita berikan bahwa nanti hasil tangkapan ini nanti semakin meningkat. Kalau misalnya kemarin sebelum kita kasih bantuan perikanan, sebelum kita berikan bantuan kapal ketinting, mungkin penangkapan ikannya hanya sebatas pantai. Setelah kita berikan bantuan, itu paling tidak ada kenaikan jumlah produksi. Seperti itu. Iya. Baik, jadi kalau disalahgunakan bantuan ini akan ditarik kembali begitu Pak ya? Akan ditarik kembali dan yang bersangkutan akan diberi sanksi hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke, karena banyak yang membutuhkan kapal ketinting seperti ini begitu ya Pak untuk mempermudah mobilisasi penangkapan ikan begitu Pak ya. Iya, jadi kalau disalahgunakan sayang sekali. Iya, Pak, selain fisik kapal, apakah mungkin ada pendampingan atau pelatihan yang diberikan kepada para nelayan agar pengelolaan hasil tangkapannya semakin baik dan juga ramah lingkungan tentunya? Oke. Kita berikan pelatihan kepada kelompok penerima bantuan ini, terutama alat tangkap yang dipakai seperti jaring. Nah, kita memberikan bantuan itu selalu kita dampingi supaya bantuan ini betul-betul dimanfaatkan, tidak disalahgunakan. Sehingga perlu diberikan pelatihan bahwa manfaat dari bantuan ini setelah kita berikan pelatihan itu akan meningkatkan sumber daya mereka yang menggunakan kapal ketinting. Iya. Sejauh ini apa respon atau harapan dari para penerima bantuan Pak Mengayun? Apakah ada keluhan mungkin atau masukan yang menjadi catatan Dinas Ketahanan Pangan dan juga Perikanan Kabupaten Manggarai Barat? Ya, ada beberapa keluhan, salah satunya itu meminta kepada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mendapatkan akses yang akses untuk kemudahan ke pemasaran, untuk menjual hasil tangkapan. Kan selama ini kan hasil tangkapan mereka, nelayan ini kan bingung mau di pasar kemana, sehingga minta dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan untuk bisa mudah ke akses pasar, akses yang mudah ke pasar untuk menjual hasil tangkapan. Kemudian yang berikutnya, mereka juga keluhan bisa mendapatkan perlindungan dan keamanan dalam melakukan kegiatan fishing atau penangkapan ikan di laut. Kemudian berikutnya mendapatkan bantuan yang berkelanjutan. Jadi bukan hanya ini. Karena ini kan kita memberikan bantuan armada tangkap karena mereka memiliki alat tangkap. Nah, berkelanjutannya setelah alat tangkap, armada tangkap ada, hasil tangkapan itu nanti itu harus ada full box di orang punya kapal. Sehingga itu bantuan namanya berkelanjutan. Iya, dalam upaya membangun sektor perikanan berkelanjutan, begitu ya Pak Mengayun, ada tidak langkah yang sedang atau akan dilakukan Pemkab agar nelayan Manggarai Barat ini makin berdaya saing begitu? Oke, langkah-langkah yang dilakukan yang pertama pengembangan sektor perikanan melalui peningkatan produksi, baik itu perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Kemudian yang berikutnya hilirisasi dan ekspor. Jadi hilirisasi ini pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mendorong hilirisasi sektor perikanan untuk meningkatkan nilai tambah produksi perikanan dan meningkatkan ekspor ke pasar global. Iya. Kemudian yang berikutnya kemitraan dan investasi. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mendorong kemitraan antara investor dan masyarakat lokal untuk meningkatkan investasi di sektor perikanan serta meningkatkan akses pasar dan teknologi. Kemudian yang berikut ini yang program baru yang dan terbarukan namanya program Lautra. Lautra ini Laut Sejahtera. Ini juga bermitra dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi program Lautra ini adalah salah satu program untuk mengembangkan infrastruktur pesisir dan pengembangan ekowisata berbasis ekosistem laut. Iya.
Terakhir Pak Mengayun, pesan singkatnya untuk para nelayan yang menerima bantuan ini Pak, untuk masyarakat luas juga terkait dengan program dari pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, silakan. Pesan langsung untuk para nelayan penerima bantuan dan masyarakat luas. Pertama, memanfaatkan bantuan yang sudah diberikan dengan sebaik-baiknya, jangan dipindah tangankan, apalagi diperjualbelikan, dan sanksi akan diberikan apabila bantuan ini dijual. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kepada masyarakat luas untuk dapat mendukung program bantuan ini, bersama-sama meningkatkan kesejahteraan nelayan dan mengembangkan sektor perikanan di Kabupaten Manggarai Barat. Kemudian yang berikutnya ini marilah kita bersama-sama kita menjaga perairan laut di Kabupaten Manggarai Barat, jangan menangkap ikan yang destruktif fishing, jangan membuang sampah di laut, dan tetap menjaga kelestarian mangrove dan terumbu karang. Terakhir, laut ini milik anak cucu kita. Semoga bantuan yang sudah diberikan kepada nelayan dapat bermanfaat dan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Demikian. Iya, jadi laut ini milik anak cucu kita, milik generasi penerus. Baik, luar biasa. Hanya numpang saja ini baca. Iya. Baik, terima kasih Pak Mengayun informasinya pagi ini. Semoga bantuan kapal ini ya dapat menjadi dorongan besar bagi para nelayan khususnya di Manggarai Barat untuk semakin produktif begitu Pak Mengayun ya. Dan untuk Anda pendengar, mari kita sama-sama mendukung upaya pemerintah ya Kabupaten Manggarai Barat dalam memperkuat sektor perikanan yang berkelanjutan dan juga ramah lingkungan tentunya. Pak Mengayun, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati Pak. Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi